Selamat malam loh. Wih, selamat malam ke ganteng. Hormat, hormat. Belakang dulu guys. Sama mengganggu kak, maksudnya Tidak. undang kakak datang ke sini Tidak, sama ke sekali. satu studio. Bagus sudah ya, mantap. Oh iya kakak, bro tadi kakak dari mana sebelum maksudnya dalam perjalanan ke sini kakak ada singgah di mana Di gitu? kantor singgah di, kalau nggak di kantor tadi langsung singgah di pinggir jalan di perempatan ada petugas COVID-19 yang jaga jalan. Kebetulan saya juga ada di tim Satgas. Ya begitu, saya Dari juga kantor. Jadi yang saya tahu bawa gitu. gambar Saya untuk tahu dokumentasi. gitu kakak juga salah satu tim COVID ya kakak? Tim, Tim Satgas. iya tim Satgas COVID. Tim gugus lah. Oh iya kakak, maksudnya dengan adanya saya panggil kakak kesini nih memang ada keperluan penting sekali yang saya mau tanyakan sama kakak. Oh, baik. Mungkin ya kakak ada solusi begitu, ada penjelasan biar saya lebih paham begitu kakak. Ya. Saya ingin sekali Hmm. buat channel YouTube, tapi saya belum terlalu mengerti harus mulai dari mana. Hmm. Terus saya ini penasaran sekali tentang YouTube. Dan selaku anak muda, apa yang harus saya lakukan di masa pandemi COVID-19? Macam semua ini terasa sulit sekali gitu. Oh. Menurut kakak bagaimana? Oke, tidak apa-apa. Jadi pada intinya begini, ketika mendengar YouTube, apa yang terlintas di benak Anda? Itu yang paling pertama. Kira-kira apa yang terlintas di benak Anda? Ya pastinya kan nonton video Hmm. postingan-postingan dari orang lain gitu di dalam YouTube gitu, informasi kita bisa cari dari situ. Pokoknya apalah segala macam, pokoknya ada video, ada berita begitu. Itu yang saya tahu ya, gitu. Jadi begini, tidak semua orang itu tahu secara keseluruhan apa kegunaan dari media sosial YouTube. Bahkan sampai sekarang ini masih saja kita jumpai atau kita temui orang di sekitar kita yang belum tahu mendaftarkan atau membuat channel YouTube. Tapi itulah memang sangat penting. Ada pepatah mengatakan bahwa malu bertanya sesat di jalan. Ini saatnya kita anak Biak muda, terutama anak-anak Papua khususnya di Biak, harus bisa berinovasi dengan menghadirkan hal-hal yang positif. Apalagi ini di masa pandemi COVID-19 yang mewabah di seluruh dunia, di mana pemerintah di setiap negara dari pusat sampai daerah menginstruksikan untuk kita tetap di rumah, jaga jarak dan tetap pakai masker, serta cuci tangan dan makan makanan bergizi. Dan paling tidak bisa setiap hari itu mengkonsumsi vitamin C. Salah satu cara biar tidak bosan adalah buat aktivitas baru. Dalam arti salah satunya adalah membagikan ilmu, kreativitas yang kita miliki ke YouTube. Karena selain berguna bagi banyak orang, di situ di YouTube sendiri kita bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Mungkin seperti itu. Ya kakak, terus saya ini kan pegiat musik rap, Oh ya, dan hampir seluruh anak Papua terutama yang muda-muda ya. banyak sekali membuat lagu rap, dan ya banyak sekali tonton saya di YouTube. Kakak sendiri sebagai salah satu pelaku musik rap ya kan kakak? Ya. Nah, yang saat ini kakak juga fokus sebagai seorang YouTuber ya, ya? Ya, sangat fokus lah. Ya. Banyak sudah fokus ke YouTube sekarang. Dan yang saya tahu di Biak sini kakak, Ya. anak Biak yang paham betul tentang YouTube, solusinya untuk kita itu apa ya kakak? Oke. Jadi yang mau tanyakan ini solusi untuk buat YouTube, terutama untuk anak muda ya. Jadi sebenarnya ada banyak hal. Oke, saya akan jelaskan. Jadi YouTube sendiri sangat menghargai konten original dan bukan karya orang lain. Itu yang pertama dulu. YouTube adalah salah satu sebuah situs media sosial yang secara khusus menampilkan konten-konten dalam bentuk video. Baik itu video tentang topik-topik yang menarik, jadi seperti musik, seperti Rino bilang seperti sebagai seorang rapper atau pegiat musik, terus budaya, politik, terus pokoknya YouTube itu dalam YouTube itu banyak sekali tersedia video-video yang memang sebenarnya berguna. Tapi di situ juga memang ada hal-hal yang sangat, dalam arti kita bisa bilang
kontroversi. Jadi banyak sekali mengundang kontroversi Iya. gitu ya. ya, pokoknya dari berbagai aspek Ya. kehidupan manusia itu pasti semua videonya ada dalam YouTube, dia berbentuk video. Hmm. Nah, di zaman yang serba modern ini banyak orang lebih suka konten yang bersifat visual dibandingkan tulisan karena dianggap lebih efektif. Jadi sangat bagus ketika anak-anak Papua, terutama kalian yang adalah seorang rapper atau pecinta musik atau mungkin seniman begitu, harus bisa membuat karya-karya, pokoknya bisa membuat karya-karya Anda untuk kasih masuk dalam YouTube atau mungkin bisa menjadi seorang YouTuber begitu. Seperti kakak sendiri sekarang lagi fokus di situ. Nah, karena di situ di YouTube sendiri bisa memberikan penghasilan tambahan. Jadi untuk pemusik memang lebih efektif ketika musik original dipasarkan itu ke YouTube dengan mengikuti program monetize yang disediakan oleh YouTube itu sendiri. Jadi selain menjadi pegiat musik, bisa sekalian menjadi YouTuber. Dan untuk menjadi YouTuber itu tidak hanya satu channel dikerjakan satu orang. Lihat channel YouTube Calon Sarjana dan Yeti Crash dan studio musik besar yang juga mempunyai channel YouTube. Itu kan mereka bekerja secara tim. Banyak orang juga beralih profesi. Banyak artis yang sudah beralih profesi menjadi seorang YouTuber. Pasti muncul pertanyaan dalam tuh punya pikiran, muncul pertanyaan, kenapa bisa toh? Jangan heran kalau saat begitu, memang kita tidak bisa heran. Dalam arti semakin banyak orang yang bekerja di bidang pembuatan video terutama, apalagi orang yang memang suka sekali di bidang ini. Memang mereka kelihatannya entah itu fokus atau tidak, tujuan mereka itu sebenarnya menjadi seorang YouTuber, tapi mungkin tidak terlihatan. Nah, bagi sebagian orang menjadi seorang YouTuber itu memang kelihatan biasa-biasa saja atau mudah-mudah saja lah, gampang-gampang gitu ya. Pokoknya orang bilang enteng-enteng lah. Nah, tinggal rekam video, edit, bagikan, dan menunggu YouTube itu untuk membayar itu. Itu memang pemikiran yang agak sedikit lucu. Dan sebenarnya YouTube tidak seperti itu. Tidak gampang itu YouTube itu langsung terima bikin video jadi YouTube, terus bikin channel langsung kasih masuk video, langsung gampang-gampang kasih, terus tunggu. Jadi ada yang tuh lihat cuman macam dong sebatas video kreator, tapi padahal dong tujuannya tuh sebenarnya tuh YouTube itu kalau itu orang fokus begitu, orang konsisten untuk video itu memang tujuannya mencari penghasilan, tapi mungkin ada yang belum paham bagian itu untuk ke arah ke bagaimana menghasilkan finansial. justru itu seperti saya juga. Iya. Makanya saya udah kayak kesini Iya. untuk saya tanya. Tapi sebenarnya pekerjaan ini itu menjadi seorang YouTuber itu membutuhkan usaha yang sangat sabar. Paling inti adalah sabar, konsisten, dan fokus agar bisa menjadi seorang YouTuber. Karena seperti yang lain-lain itu seperti begitu. Contoh di Indonesia ada Atta Halilintar, terus Ria Ricis, Deddy Corbuzier, Baim Wong, yang sekarang lagi istilahnya lagi dibahas sekarang oleh beberapa YouTuber. Terus seperti rapper yang beberapa tahun kemarin lagi hits, lagi viral, dibincangkan oleh seluruh rapper yang ada di Indonesia, yaitu Yonglex. Dia tidak peduli siapapun mau bicara dia, yang penting dia fokus, karena salah satu tujuannya adalah dia selain pemusik, tujuannya memang dia sendiri mengaku bahwa dia adalah YouTuber, ya itu. Begitu. Jadi semua stasiun TV juga begitu, dan pelaku-pelaku seni sudah mengarah ke menjadi seorang YouTuber, penari, terus penyanyi dari berbagai macam genre menggunakan platform YouTube ini untuk menghasilkan finansial atau uang. Dan semua ini memang dikerjakan secara tim, karena pasti harus ada yang di bagian editor dan analitik untuk memantau perkembangan analitik pada studio channel, dan harus mengontrol aktivitas channel tersebut agar waktu Anda fokus buat channel dan yang lain fokus mengatur sistem dalam YouTube Studio itu, sehingga manajemennya tertata rapi. Karena memang menjadi seorang YouTuber memang dia harus bisa atur manajemen itu serapi-rapi mungkin, karena kita tahu bahwa YouTube ini perusahaan milik luar, ya, dalam arti mereka mengeluarkan persyaratan dan aturan yang harus kita dituntut untuk harus mengikuti persyaratan tersebut. Jika tidak, maka bisa saja akun kita ditegur berulang kali, kemudian ada dampaknya, itu kena banned, dan hasil karya kita tuh tidak bisa dimonetize. Karena lewat YouTube juga tuh selain mendapatkan finansial langsung dari YouTube, kita dikenal secara publik. Kemudian ketika kita mau buat musik kita bisa sedikit dikenal dan kemudian terkenal
dari situ bisa ada dapat tawaran secara langsung. Itu juga salah satu efek dari ketika kita membuat YouTube dan kita mulai melangkah dalam kata menjadi seorang YouTuber profesional. Harus mengikuti program monetize. Terus menjadi YouTuber itu sebenarnya ada susahnya dan ada juga gampangnya. Kalau kamu serius dan betul-betul menikmati prosesnya, sebenarnya tidak ada persoalan. Pasti kalian bisa dapat yang berikutnya. Seperti itu. Jadi itu kalau jadi YouTuber tuh harus ikut prosedur yang sudah dikasih oleh YouTube ya, Ya, harus ikut ya. gitu, ya. YouTube kan dia memberikan aturan yang mau tidak mau harus kita ikut, tidak segampang-gampangnya. Jadi intinya jangan orang berpikir bahwa menjadi seorang YouTuber itu cuma sekedar upload. Kalau kau iseng-iseng ya. Jadi ini 50-50 ya kayaknya. Jadi ada susahnya, ada gampangnya. Iya, jadi memang harus gampang susah gitu ya. Memang harus fokus sekali di bidang itu. Ya. Ya. Jadi intinya itu begini. Semua itu pasti berjalan yang mudah. Tapi kalau tong tidak konsisten dan hanya ingin coba-coba, sebaiknya tong punya niat untuk menjadi seorang YouTuber atau mencari penghasilan dari YouTube itu tong hilangkan saja, karena tidak akan mendapatkan hasil apa-apa. Jadi betul-betul butuh konsisten. Saya sendiri, saya punya channel saja, bayangkan channel saya itu saya buat dari tahun 2017. Berapa kali kena banned dan berapa kali gagal, apalagi mengejar jam tayang. 4.000 jam tayang itu hal yang sangat sulit. Ya. Luar biasa sekali. Ya, jadi channel saya itu ada 3. Channel pertama saya dari channel yang bersifat umum, terus saya rubah lagi ke, saya mencoba untuk konsisten di berita olahraga, atau karena kebetulan kakak sendiri sebagai salah satu media official di klub sepak bola dari Kabupaten Jogja PSBS. Kakak berusaha untuk mengemas hasil-hasil video dari PSBS, terus kemudian itu yang membantu kakak punya channel. Terus kakak juga terus pelajari cara terbaik untuk bagaimana menjadi seorang YouTuber di channel yang membahas tentang berita olahraga atau berita sepak bola. Itu juga kakak pelajari bagian itu. Jadi akhirnya kakak bisa dapat 4.000 jam tayang. Itu yang paling membantu sekali itu ketika kakak buat salah satu membuat video tapi berbentuk live streaming, jadi secara langsung. Nah itu yang membuat jam tayang itu naik semakin cepat, dan akhirnya YouTube itu bisa menerima kakak punya channel untuk dimonetize. Tapi memang ketika sudah tembus 1.000 jam tayang, 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang, belum tentu langsung tiba-tiba iklan itu muncul. YouTube itu dia masih memantau terus, karena ada bagian manual yang mereka terus mengikuti kita punya konsistensi. YouTube itu memang dia paling lihat tom punya konsistensi sekali. Nah jadi itu semua dimodali dengan niat dan kerja keras, serta mau terus belajar memahami aturan-aturan YouTube yang diperbarui, karena YouTube itu setiap saat dia memperbarui aturan itu, jadi dia tidak monoton. Jadi kalau dia lihat ini seperti ini nanti dia rubah. Contoh saja sebelum-sebelumnya kita semua bisa akses YouTube, kita bisa memasukkan video anak-anak. Kalau sekarang tidak bisa, karena perusahaan YouTube ini pernah diberikan sanksi tentang pelanggaran hak lindung kepada anak-anak. Iya. Jadi pelayanannya mereka berikan yang terbaik untuk kita para YouTuber atau para content creator. Nah, sebenarnya tidak harus dengan model popularitas. Jadi kalau tadi macam bilang seorang rapper, kalau bagi saya sebenarnya tidak harus dengan model popularitas. Namun ketika kita punya niat mau menjadi seorang YouTuber dan dimaksimalkan, saya rasa sukses yang akan datang di channel itu dia langsung datang sama kita. Jadi termasuk contohnya seperti tadi kakak jelaskan, seperti itu. Berarti yang seperti tadi kakak bilang ini, kakak punya 3 channel ya kakak? Iya, 3 channel. Wah, berarti itu 3 channel dalam akun yang berbeda atau? Ya, jadi YouTube sendiri kan kita ketika mempunyai akun Gmail, maka otomatis kita bisa membuat banyak channel. YouTube dia memberikan kesempatan kepada kita, jadi satu akun Gmail bisa memiliki lebih dari 1 channel. Tapi kalau saran kakak, ketika kita ingin membuat channel, kita harus punya planning, kita harus buat satu topik. Jadi dipersiapkan betul matang-matang sebelum membuat channel ya. Jadi
sudah siapkan, oh topiknya apa, ini saya mau bahas apa di saya punya konten, di saya punya channel. Jadi dibagi, channel yang pertama saya buat untuk musik, channel yang kedua seperti tadi sebagai pemusik bisa jadi YouTuber, jadi bikin channel yang pertama untuk musik, channel yang kedua itu buat untuk mungkin kegiatan sehari-hari, aktivitas studio, aktivitas rekaman, mungkin mau vlog-vlog, atau mungkin ada aktivitas tambahan atau kejadian-kejadian yang ada terjadi di samping kita secara tiba-tiba tanpa kita sadari. Nah, terus yang ketiga mungkin bisa buat ada ilmu-ilmu lain atau kreativitas lain yang mungkin bisa kita bagikan di YouTube. Nah, itu bisa dibagi di channel yang ketiga seperti itu. Jadi ini saya sudah bukan mulai paham, tapi saya sudah paham betul. Iya. Ini jadi konten yang kita bagikan itu milik sendiri, bukan hak cipta milik orang lain gitu. Intinya itu yang bagian pertama. Iya. Ya, bagian pertama tong harus betul-betul mempelajari apa itu YouTube dulu. Iya. Supaya kita bisa tahu bahwa YouTube itu keinginannya ini dan ini. Ya, yang paling utama adalah dia mau itu kita punya konten itu original. Ya, dalam arti kita bukan re-upload. Ya. Kita memang lihat banyak YouTuber seperti Calon Sarjana, Itikres, mereka memang mengupload video yang milik orang lain, tapi mereka tuh mengikuti salah satu aturan dalam arti undang-undang, dalam arti itu masih wajar. Ya, ada salah satu aturan yang dikeluarkan oleh YouTube di mana itu wajar ketika seorang YouTuber dia mengupload video orang lain tapi dia memberikan informasi tambahan. Tapi ada batasan waktu juga. Mungkin kalau menurut saya itu 30 menit, 30 detik lah, 30 detik yang saya tahu. Pakai durasi. Iya, pakai durasi. Jadi tapi ketika itu video dia upload harus ada informasi. Durasinya seperti yang kakak tadi bilang 30 detik. Ya. Berarti itu informasi dari kita sendiri, Iya, informasi tambahan. Gambarnya milik orang lain, tapi Iya. informasinya kita yang menjelaskan, memberikan penjelasan sedikit mengenai video itu. Ya, seperti itu. Itu salah satu bagian utama dari YouTube, apa yang YouTube mau. Nah, kemudian tentang yang tadi video tidak diperuntukkan untuk anak-anak, itu juga perlu. Jadi ketika kita upload video kita bisa pelajari ada 3 step ya. Upload, terus kita isi deskripsi judul, isi deskripsi, terus kita isi lokasi, kita isi bahasa pada video tersebut yang kita masukkan, kemudian kita tag stepnya kemana gitu. Judulnya juga kita dalam pemilihan judul itu sangat menentukan orang untuk menemukan kita punya video di YouTube. Nah, agar proses naiknya penonton itu bisa lebih bagus. Jadi ada analitik yang kita bisa lihat, oh ini satu hari ini dalam 1 jam penonton kita berapa. Itu yang tadi kakak bilang bahwa harus menjadi seorang YouTuber tidak harus kita sendiri yang kelola. Kita menjadi YouTuber tapi kita juga punya teman-teman yang kita punya anggota yang kita sudah taruh untuk khusus untuk atur kita punya jadwal syuting atau mungkin rekaman, istilahnya punya kru. Kalau kita punya modal yang bagus itu lebih utama, dalam arti lebih bagus. Jadi kita bisa punya satu kru anggota yang bagian ini, kamu bagian ini, kamu bagian ini, saya pemikir ya, saya bagian pemikir, saya ide, kamu bagian kreator, kamu bagian edit, kamu bagian rekam, dan seperti itu. Karena kita tahu bahwa YouTuber hebat tuh mereka tidak jalan sendiri, mereka tuh jalan dengan orang, jalan dengan anggota, seperti itu. Berarti saya bisa kumpul teman-teman juga Iya, apalagi tentang kalian yang musik rap ya, apalagi yang sering bikin musik. Saya ikuti banyak sekali anak Papua yang membuat musik rap kemudian menguploadnya di dalam YouTube. Ya, saya salut sekali, dalam arti ya saya salut. Saya ikuti perkembangan di seluruh Papua. Salah satunya yang saya segan sekali dan saya melihat dia punya konsistensi, yaitu Ade Epo di Fenomenal atau Ade Epo Dinas. Menurut dia luar biasa karena lewat event Big Battle dia bisa mengharumkan nama orang Papua di ajang nasional. Itu luar biasa. Epo adalah salah satu rapper yang sangat saya banggakan, dan perlu orang-orang Papua dan Papua generasi muda yang sekarang harus jadikan dia sebagai contoh. Dia dengan cara dia berpikir, dia berusaha buat konten-konten lain. Itu mungkin ideologi dia, dalam arti apa yang dia pikirkan tentang dia punya tempat tanah di mana dia tinggal, budaya dia itu yang dia angkat. Terus selain Epo, ada
kita punya saudara satu ada yang Destroyer, dia selalu nyanyikan musik rap dan dia selalu berbuat musik rap sesuai dengan dia punya karakter dan dia selalu angkat dia punya budaya, dia selalu angkat dia punya bahasa, dialek, tapi tetap tidak membuat kita jadi sekarang kan Papua tuh yang sebenarnya rapper orang kita boleh nyanyikan, kita boleh ada dalam genre ini, boleh mencintai musik hip hop itu hobi masing-masing orang punya hak. Kita bisa punya hak untuk memilih musik apa saja, itu hak. Namun yang harus kita perhatikan bahwa ketika genre itu kita bawa ke dalam sini, yang harus kita gunakan adalah budaya kita, bagaimana dengan musik, dengan gaya dan cara yang kita suka kita padukan ini, dan harus lebih banyak kita tampilkan kita punya budaya, kita punya karakter ini, karena ini musiknya saja tuh orang lain punya gaya musik toh, genrenya ini orang lain punya, dalam arti orang lain menciptakan, lalu seiring perkembangan zaman sampai masuk di Indonesia dan sampai di Papua, ternyata di Papua tuh lebih bagus dari bagian tengah, bagian barat. Mungkin saya lihat bagian timur itu paling menyolok, orang timur, orang Maluku, orang Ambon toh, terus kemudian khususnya orang Papua. Di Papua tuh rapper banyak sekali, dan yang bikin heboh dan bikin hebat di Jogja, di Jakarta, Surabaya, Bandung itu selalu orang Papua. Contoh kakak kita yang dulu jatuh di hip hop, mencintai musik rap, awalnya sebagai seorang dancer, terus beralih menjadi seorang rapper. Bukan beralih sebenarnya, cuma karena itu adalah bagian dari satu elemen dari hip hop. Jadi ya mau tidak mau tetap mencintai. Dan musik hip hop itu saya pribadi sudah kenal musik hip hop sudah lama. Banyak guru-guru rapper yang kakak tahu, tapi biasa ini itu beda pelaku pecinta dengan penikmat. Dalam arti ketika orang mungkin saja dia tidak bisa nge-rap, dia tidak bisa memproduksi lagu, tapi dia pecinta musik, dia penikmat. Itu adalah fans. Kalau pecinta dia betul-betul jatuh. Kalau penikmat mungkin bisa orang siapa saya, tapi ketika aku bikin musik rap, musiknya masuk dalam dia punya pikiran, dalam arti dia suka, pas dia rasa itu dia menikmati, maka itu disebut penikmat. Beda lagi dengan pecinta musik itu betul-betul dia jatuh di musik itu, dan tidak orang yang tidak ada musik lain yang bisa pengaruh dia punya, tidak bisa ada genre lain yang ganggu dia punya genre yang dia sudah suka, dalam arti hip hop. Jadi suka hip hop berarti biarpun kok rubah dia ke kiri karena dia tetap dia suka hip hop, padahal dia sendiri tidak bisa menjadi pelaku atau seorang rapper. Tetap dia lurus saja. Dia lurus. Iya betul kakak. Terima kasih lagi kakak sudah ya tidak sia-sia saya undang kakak datang ke sini, sudah mengerti sekali. Oke, itu jadi begini, saran saya untuk seluruh anak rapper yang ada di Papua, khususnya yang ada di Biak Numfor, kamu bikin karya sebagus-bagus mungkin. Yang paling penting adalah kamu angkat punya budaya, kamu angkat ke atas melalui musik rap yang kamu buat, begitu. Budaya Terus, itu utama sih. Iya, terus kamu sekarang musik itu kamu tidak mungkin bikin dalam kaset terus kamu jual, toh? Dengan keterbatasan yang ada, musik yang hanya amatir, toh? Kalian gunakan YouTube. Makanya tadi kita bilang jadi pemusik tapi sekaligus jadi YouTuber. Kalian pelajari apa yang YouTube mau, karena YouTube ini platform yang menyediakan tempat di mana kita bisa taruh video, terus video itu bisa dijual. Yang penting kalian ikuti syarat-syarat YouTube, toh bagaimana kalian buat lagu yang bagus untuk menarik perhatian orang, maka subscriber itu akan datang, viewer itu akan datang. Kalian memenuhi syarat, maka ketika kalian sudah memiliki subscriber yang pas, melebihi jumlah jam tayang, maka akan ada penghasilan. Dan YouTube itu dia senang sekali ketika seorang pemusik dia menjadi seorang YouTuber, terus dia konsisten. YouTube itu senang, maka dia akan bisa merekomendasikan kau punya video itu ke tempat lain, dan kau punya rating dalam YouTube itu bisa naik, dan kau bisa jadi kau punya channel bisa sukses, kau punya karya bisa sukses dan bikin dari banyak orang. Untuk dari YouTube tidak butuh yang setengah mati, yang penting kau bisa buat kau punya subscriber selalu setia untuk membangun komunikasi dalam live chat atau mungkin dalam kau punya kolom komentar. Itu sangat luar biasa sekali. Itu saran dari kakak untuk semua YouTuber yang ada di Papua. Intinya kau harus di dalam musik rap, kau harus gali lebih dalam lagi kau punya budaya di sekitar kau, karena itu yang kau tuangkan di musik rap. Maka siapapun dia tidak akan bisa pindahkan kau punya posisi ke sini. Kau fokus di kau punya musik dan kau angkat kau punya budaya, karena kau punya budaya. Sebenarnya budaya Papua ini lebih daripada budaya lain. Papua ini banyak sekali dia punya adat istiadat dan kebiasaan yang sebenarnya kau bisa angkat dalam musik rap. Seperti itu. Luar biasa sih.
Jadi seperti itu. Jadi kakak respect sekali untuk senior rap, terutama almarhum kakak Segi Starit. Ya, Segi. Itu luar biasa, mereka itu salah satu motivator kakak juga waktu masih fokus tahun 2009-2010 di musik rap, sampai akhirnya kakak ya sampai sekarang masih tetap telinga ini masih mendengar apa itu musik rap, maksudnya telinga ini masih ingin, pikiran ini masih ingin tahu jati diri musik rap untuk khusus untuk orang Papua itu bagaimana. Dan rapper-rapper yang baru-baru naik itu harus tahu diri seperti itu. Dalam arti ya oke, kamu bawa kamu punya genre, kamu bawa kamu punya ke segala macam tempat, tapi tetap saling menghargai itu pelan. Karena kalau tuh baku bersaing di dalam Papua sendiri untuk menjadi nomor satu, maka tong akan runtuh begitu. Kalau bermusik ini tidak akan sukses. Harus bahu membahu, Ya, saling bahu, mendukung. dalam arti saling support, Ya. atau support ke bawah, support ke atas. Terus yang di bawah yang baru naik juga jangan terlalu pasang, arti jangan terlalu tunjukkan skill untuk mau lewat yang di atas. Karena yang di atas itu ketika dia sudah ada di tahap profesional, maka dia sudah tahu dia dari gagal sampai dia berhasil, maka dia akan tetap menghargai karya-karya yang di bawah. Cuma kadang karya anak-anak yang di bawah yang baru naik, orang sudah mau bikin dia lewat daripada semua. Ada juga yang baru begitu naik langsung mau bilang, oh belum, aku baru ini kok jual, aku punya karya di YouTube. Ketika aku bikin kecewa, aku punya fans. Ketika aku bikin kecewa, aku punya subscriber, maka dengan sendirinya orang akan hilang dan aku punya retensi tonton akan turun dan aku punya penghasilan akan kurang di YouTube. Dan disitulah aku akan down. Jadi aku harus memberikan sesuatu yang baru dan bagus kepada publik, kepada aku punya penggemar terutama. Seperti itu. Luar biasa sih yang itu. Jadi seperti itu ya. Ada di Biak sini juga saya suka sekali dengan ada satu grup rap. Mereka juga saya lihat, saya tidak tahu apakah mereka kerja secara tim atau tidak. Salah satunya ada Ransku, ada dari nama grupnya MTC, terus ada Napistar yang siapa yang tidak kenal Napistar, di Biak semua kenal Napistar. Saya mau grup-grup rapper yang lain harus membawa dan tunjukkan kamu skill lewat YouTube, karena di YouTube kalian bisa mendapatkan penghasilan dan di situ kalian bisa dapat apa platform atau kalian bisa dapat panggung di situ. Seperti itu. Ada lagi? Saya kira itu sudah jelas sekali, Pak. Sudah sangat jelas. Jadi kira-kira apa yang harus no buat juga. Jadi ketika kakak dengar ini kira-kira bukan kira-kira, makanya ketika no dengar ini ini menjadi referensi ilmu tambahan untuk ke depan. Ketika kita membuat musik, jangan kalau hanya bikin musik dan cuma gini, aduh, kakak rasa waktu habis sudah di situ, tenaga habis, baru akhirnya musik cuma diambil orang atau mungkin cuma begitu saja waktu habis. Kita langsung lihat peluang, oh belum di YouTube ada tak, kita buat musik, kita mungkin bagi beatmaker dia bisa bikin musik yang ada musiknya yang musik kualitas musik genrenya rap tapi ada dikaitkan dengan instrumen-instrumen dari Papua. Nah, coba saja masukkan dalam YouTube, pasti ada yang mungkin dikasih untuk dengar dan di-download secara gratis, tapi tetap itu klaim. Jadi untuk menaikkan kita punya jam tayang di YouTube dan subscriber. Ketika aku bikin musik, orang akan banyak subscribe. Kau punya channel karena orang ketahui di situ kau akan bikin musik dan orang akan dapatkan musik terus. Dan perlu kau kasih itu gratis untuk di-download, dan ketika orang pakai kau punya musik, jangan pernah kau klaim itu. Kau beri kebebasan untuk orang. Itu salah satu tempat di mana kau bisa jual kau musik. Ya, terus ya, jadi intinya YouTube dia bisa memberikan tempat untuk di mana kau jual kau hasil karya. Jangan gengsi dan jangan egois, tapi kau konsisten dengan apa yang kau Ya, suka. memang intinya harus berkonsisten. Oke. Konsisten, tanamkan niat ya ini. Saya rasa itu jelas kan ini, sudah jelas. Semoga rapper-rapper di Biak sini atau mungkin di seluruh tanah Papua orang bisa lebih baik lagi, karena apa yang kamu buat semua tuh selama itu baik, tong tetap support saja. Mungkin tong tidak bisa lagi buat karya seharum-harum itu atau sebagus-bagus itu, tapi tong hanya bisa support. Paling tidak kalau ada karya paling 1-2 kita lepas, tapi tidak ada tujuannya untuk kita hanya mungkin memberikan kerinduan lewat musik rap dengan cara begini. Tapi kakak memang pada intinya kakak lebih fokus sekarang ke YouTube. Lihat peluang mana yang lebih bagus, ternyata YouTube menjadi seorang YouTuber peluang ini sangat bagus dan tidak terlalu repot. Yang penting kita punya ide, kita kreatif, kita konsisten, maka semua akan kita dapat. Jadi ya memang kakak ini memang orang yang pas, sudah memang orang yang pas. Saya tidak salah bertanya lagi. Jadi kalau memang
ada kendala lagi dari saya, pasti saya akan cari Kakak lagi. Maksudnya saya akan hubungi Kakak untuk minta informasi selanjutnya bagaimana, begini ya. Berapa tuh Kakak tuh? Tidak apa-apa. Saya tuh siapa saja mau bertanya silakan, selama dia tanya untuk hal yang baik dan untuk dia punya kelangsungan perjalanan karya, mungkin ada yang bisa saya bagikan, saya bagikan. Untuk siapa saja yang ketika video ini kita upload terus mau diupload nanti, karena tadi bilang mau buat video terus nanti dan tetap uploadnya lewat channel saya karena undang saya. Gitu. Karena undang saya tetap upload lewat channel saya. Nanti videonya langsung. Tapi kalau ada channel nanti saya taruh di deskripsi. Seperti itu. Kan baru direncanakan gitu tuh. Nanti panduannya kan dari Kakak gitu. Baik. Ya begitulah. Pasti ada kendala lagi, saya akan hubungi Kakak. Kalau ada teman-teman atau adik-adik yang lain yang ingin tanya-tanya menjadi seorang pemusik rap sekaligus menjadi seorang YouTuber, karena kalau ketika kau buat musik, kau buat tadi Kakak bilang selagi yang sekian kali ketika kau menjadi buat musik rap kau masuk dalam YouTube, otomatis secara langsung kau adalah seorang YouTuber. Tinggal bagaimana kau konsisten atau tidak. Kalau kau cuma bikin untuk kau mencari nama, ingin hits, sia-sia bro. Zaman sekarang ini hidup keras, kau tidak bisa cari uang, kau tidak kreatif, maka habislah kau. Itu. Apalagi pandemi COVID-19 ini sudah masa yang paling pas untuk betul-betul semua kreativitas kita keluarkan. Jadi memang tidak salah memang betul. Seperti tadi kita sudah bicara ulang lagi. Tidak salah sekali itu saya bertanya kepada Kakak. Ya memang ya seperti tadi Kakak bilang no? Harus bertanya, karena memang mau bertanya sesuatu jalan, jangan banyak bertanya baru jalan terus. Wah itu yang parah. Kopeng tembok baru kaget gitu. Saya harus ya ada tadi ada saudara satu juga yang mungkin dia juga ingin tanya-tanya tentang itu. Nanti kalau ada yang ditanyakan dan saya rasa informasi itu bagus untuk saudara, nanti saya sampaikan. Iya kan. Makasih lagi Kakak buat datang sini. Hormat. Ayo. Atas waktunya. Oke siap Kakak. Makasih banyak. Saya minta waktu sebentar. Oke. Terima kasih karena sudah undang saya di sini, terus sudah rekam saya dan bicara banyak tentang mulai dari cara bikin YouTube menjadi seorang YouTuber dan hingga masuk ke musik hip hop, dan khusus untuk teman-teman adik-adik yang pecinta musik rap. Jadi saya mau bilang untuk kalian bahwa menjadi seorang YouTuber itu tidak gampang. Kemudian ketika kalian buat musik, kalian ingin jual ke YouTube, itu kalian butuh konsisten dan otomatis kalian jadi YouTuber. Bagaimana kalian karya tuh dijual mahal atau laris di pasaran YouTube? Dalam arti pasaran YouTube sini penonton banyak, subscriber datang cepat, itu sudah itu efek dari kalian punya lagu tuh betul-betul luar biasa. Paling terakhir adalah terus dukung channel ini, karena ini nanti kasih sub channel toh. Ya, jadi terus dukung channel saya nanti jika video ini diupload. Jangan lupa kalau suka silakan beri like, kalau tidak suka silakan buat apa saja. Terus berikan komentar terbaik pastinya. Ada yang ingin tanya-tanya dari pembahasan kita tadi, mungkin tadi ada salah-salah bicara atau kurang bagus atau kesalahan teknis yang lain-lain, tulis di kolom komentar. Langsung saja pada kolom komentar. Apapun kan punya komentar, tetap saya respect dan saya tetap hargai, karena itu sebagai motivasi dan hasil koreksi juga untuk saya, dan agar ke depan saya menjadi lebih baik, hasil-hasil yang saya keluarkan menjadi lebih baik. Hormat juga untuk saudara laki-laki yang bisa undang saya di tempat ini. Saya respect sekali karena dia orang pertama yang saya untuk di sini, dan dia sia-siakan semua, dan hasil video ini akan diupload di saya punya channel. Dan terima kasih sekali. Jangan lupa like, sekali lagi jangan lupa like, berikan komentar, share, serta yang belum subscribe channel saya, channel Orang Biak TV. Syowi Makasumasa itu bahasa daerah, bahasa Biak. Kalau bahasa Indonesia bilang hormat. Terima kasih.